Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masyumi TV dan Matra 64, hari ini kita akan berbicara mengenai pendidikan karakter atau pembentukan karakter pada siswa ataupun generasi muda yang ada di Indonesia. Bersama saya hari ini telah hadir Pak Legisan Santasfir. Apa kabar Pak Legisan? Alhamdulillah, kabar baik Pak Said. Apa kabar Pak Said? Alhamdulillah, kabar baik juga. Alhamdulillah. Ini Pak Legisan, yang saya tahu Bapak adalah pakarnya ya di bidang yang berhubungan dengan karakter Ya, atau pembentukan karakter. Ah. Ya. Nah, ini ada yang menarik Pak Legisan tentang karakter ini, di mana kita lihat semakin hari generasi muda kita ini semakin tergerus atau mengalami yang namanya dekadensi moral. Kita melihat sekolah-sekolah kita maupun pola asuh kita atau parenting kita semakin hari semakin tidak memperhatikan atau tidak menitik beratkan kepada permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan karakter. Mungkin Pak Legisan bisa memberikan sedikit masukan ataupun pendapatnya tentang hal ini, Pak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Said, terima kasih banyak atas undangannya pada saat ini ya. Jadi bicara soal karakter ini, kita mesti dudukkan dulu Pak. Kita itu mau bicara karakter tentu dalam konteks apa? Ya. Biasanya sih kalau kita ngomongin karakter kan nanti ujungnya adalah performance. Ya. Kalau kita orang perusahaan ngomongin perilaku karyawan, staf kita, itu pasti ujungnya kan gimana nih soal bisa nggak mereka menghasilkan performance yang bagus, yang Produktivitas. tinggi. Iya. Nah, secara teoritis maupun praktisnya sebetulnya kalau kita ngomongin produktivitas, ngomongin performance itu ditopang oleh dua hal, Pak. Satu, kompetensi. Yang kedua, karakter. Nah, banyak orang tidak membedakan mana kompetensi, mana karakter. Nah, sekolah-sekolah itu banyak yang bicara soal kompetensinya. Betul. Dia ahli bengkel, dia bisa komputer, ya kan? Dia bisa melayani di hotel, dia bisa masak, ya. Jadi ada banyak kompetensi kan. Nah, tapi itu kan baru skill, kompetensi. Betul. Orang sangat ahli dalam kompetensinya, tetapi kalau tidak ditopang oleh karakternya, maka kompetensinya itu tidak akan menghasilkan produktivitas yang bagus. Nah, karakter itu apa? Nah, karakter itu tentu saja apa yang menopang seseorang itu, mengapa dia mengerjakan itu. Ya kan, kalau saya bagaimana mengerjakannya, itu kompetensi. Tapi mengapa saya mengerjakannya? Ada alasan di belakangnya. Ya, pertanyaan mengapa dan pertanyaan seberapa antusias saya, ya kan? Apa motivasi saya? Apa tujuan saya? Ya kan? Nah, itu akan membentuk perilaku seseorang untuk nantinya pekerjaan itu bisa dilaksanakan dengan sangat baik. Ya. Penggabungan antara karakter dengan kompetensi barulah melahirkan performance. Kan Nah, gitu. Masalahnya kita melihat terutama institusi pendidikan kita nih Pak Legisan, di mana mereka selalu menitik beratkan kepada perolehan nilai-nilai. Ya. Bahkan yang saya lihat di lapangan, mereka bersedia berkolusi untuk mencapai performance nilai tersebut, baik dengan anak didik maupun dengan sekolah dengan kedinasan di atasnya. Mereka bermain. Ujung-ujungnya mereka berharap sekolah A, sekolah B bisa mendapatkan akreditasi A, B minimal. Kalau C mereka tidak mau. Yeah. Dengan label A mereka menganggap itu udah yang terbaik. Walaupun mereka melakukan itu bertolak belakang dengan prinsip-prinsip pembentukan karakter. Wah, itu berbahaya sekali, Pak. Nah, Iya. Kalau performance itu dicapai dengan mengabaikan Nilai-nilai. standar moral ya, atau nilai-nilai moral, wah itu berbahaya sekali, Pak. Apalagi misalnya itu di dunia pendidikan, ya, ya kan? Bagaimana kita bisa melahirkan generasi yang punya karakter yang bagus kalau sekolahnya pun bahkan mengabaikan, ya kan, prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang membentuk Kejujuran. karakter seseorang itu.
Di dalamnya kejujuran. Iya. Jadi kalau kita bicara karakter itu sebenarnya ada 3 lapis, Pak. Iya. Nah, bicara karakter seseorang itu bicara di 3 lapis, Pak. Nah, lapis pertama itu perilaku yang kelihatan, Pak. Orang disiplin kan kelihatan, Pak. Iya. Dia tanggung jawab. Wah, dia sungguh-sungguh ya. Dia gercep ya. Wah, dia suka memberi ya. Dia suka menolong. Wah, dia suka ramah sekali dia ya. Wah, dia ternyata cheerful ya. Enak dia ngomong. Itu namanya itu lapis pertama, Pak. Itu lapis disebut dengan perilaku atau tindakan sehari-hari. Tindakan sehari-hari. Nah, itu perilaku sehari-hari. Nah, atau disebut dengan attitude-nya. Nah, itu kalau pohon, Pak. Pohon. Maka pohon itu kan, kalau kita lihat kan paling atas kan buah kan, Pak. Betul. Nah, buah, ada bunga, ada daun, baru ada ranting-ranting, baru ada batangnya. Iya. Nah, kalau kita ngomongin performance, itulah ngomongin buah. Nah, itu Pak. Kemudian bisa juga performance itu juga daun, karena kan daun yang rindang kan bisa memberi manfaat tuh Betul. buat masyarakat untuk berteduh kan gitu, menghasilkan oksigen. Jadi tidak hanya buah yang bermanfaat bagi manusia, tapi baik buah, bunga dan daun itu dihasilkan oleh batang yang bagus, Pak. Kalau batangnya lemah, kurus batangnya kan nggak kuat diterpa angin, Pak. Nah, batangnya mesti kuat. Nah, batang ini apa? Batang ini itu ada 2, Pak. Satu dia kompetensinya, yang kedua adalah sikap atau perilaku tadi atau attitude-nya. Nah, itu. Nah, orang kalau kompetensinya bagus, tapi perilakunya atau attitude-nya nggak bagus, dia nggak bisa menghasilkan performance. Cara kerja dia pasti, dia tahu cara kerjanya, tapi dia malas. Ya kan? Dia tahu betulin mesin, tapi nggak tanggung jawab. Dia bisa buat pembukuan akuntansi, ya kan, bisa, tapi nggak jujur. Nah, jujur, disiplin, tanggung jawab, nah itu adalah karakter, Pak. Itu perilaku itu. Iya. Nah, itu perilaku. Nah, tadi saya bilang 3 lapis kan, Pak. Nah, perilaku itu akan ditentukan oleh yang di bawah tanah, Pak. Kalau pohon, Akarnya. iya, pohon itu batangnya itu adalah perilaku tadi atau attitude. Di bawah itu ada 2 lagi, Pak, 2 lapis. Nah, lapis yang pertama di bawah tanah itu namanya itu prinsip. Prinsip-prinsip. Ya. Nah, prinsip-prinsip ini misalnya bahwa kalau kita kerja itu kita harus menjadi orang yang jujur. Kalau kita bekerja jangan merugikan orang lain, ya kan? Kalau kita mau sukses kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Iya. Kalau kita memimpin yang perlu pemimpin yang sukses, maka kita harus pemimpin yang melayani. Itu prinsip, Pak. Nah, hidup itu harus tidak boleh merugikan dan menyakiti orang lain. Itu prinsip-prinsip. Nah, prinsip-prinsip ini harus jelas dalam kehidupan seseorang. Nah, prinsip-prinsip yang benar dia akan melahirkan attitude yang benar. Oke. Nah, gitu, Pak. Jadi kalau saya pergi ke kantor ini misalnya, apa prinsip di hati saya? Oh, saya datang ke kantor ini karena saya ingin berbakti. Iya. Nah kan, saya datang ke kantor ini karena saya ingin memberikan hasil. Kalau saya pergi ke kantor ini karena saya bertanggung jawab pada pekerjaan saya. Nah, prinsip-prinsip itu misalnya lagi, saya malu kalau saya tidak menghasilkan pekerjaan yang bagus. Saya malu kalau saya tidak disiplin. Ya kan? Oh, saya malu sekali kalau pekerjaan saya jelek, kalau saya tidak lulus. Nah, prinsip-prinsip ini, Pak, membuat seseorang itu akan komitmen untuk melahirkan attitude yang baik. Jadi sebetulnya orang disiplin itu karena prinsip-prinsip hidupnya. Ya. Gitu. Bahwa kalau saya tidak disiplin, tidak tepat waktu, rasanya saya malu, saya nggak ada gunanya. Bagaimana mungkin saya bisa berhasil? Saya aja nggak disiplin. Ada perasaan itu, Pak. Gitu kan? Nah, tapi prinsip-prinsip ini belum kuat ya, Pak. Harus ada satu lagi di bawahnya. Jangkar yang di bawahnya itu kalau akar itu akar tunggang ya, Pak. Oh, di bawah itu. Nah, itu yang disebut dengan belief system. Sistem keyakinan. Nah, keyakinan ini, Pak, yang akan melahirkan prinsip-prinsip yang baik. Prinsip-prinsip yang baik akan melahirkan attitude yang baik. Attitude yang baik
dia akan dipadu nanti dengan kompetensi yang maksimal, Ya. maka melahirkan performance. Nah, jadi kalau mau bicara karakter seseorang harus di 3 level ini. Oke. Menarik ini, tadi belief systemnya itu Belief merupakan fondasi yang paling dasar, Pak, ya. Betul. Namun, kenyataannya di dalam tatanan masyarakat kita sekarang, Ya. terutama pada sistem pendidikan kita, generasi muda kita, itu kadang-kadang fondasi yang paling dasar ini yang pertama terabaikan. Jadi, Yang kedua, mereka mencari jalan-jalan pintas, Pak. Dengan alasan kalau memang ini bisa gampang, tanpa memperhatikan sisi karakter, ya. toh performance-nya saya juga bisa dapat. Nah. Ada yang begitu loh, Pak. Ya kan? Sehingga rasanya nggak salah ya kalau kemudian sekolah-sekolah juga melihat, ya kita hanya didik mereka untuk jadi pintar saja. Nggak perlulah karakter itu, dengan pintar mereka udah bisa cari uang banyak. Kalau Oke. itu yang dijadikan sebagai sebuah ukuran performance-nya. Oke. Ini bagaimana Bapak melihat ini yang ada di masyarakat kita? Nah, nanti gini Pak, dalam konteks itu tadi konsep ya Pak. Konsep. Nah, begitu kita bicara soal pembentukan karakter seseorang atau siswa kita, maka kita mau kita mau bermain di mana dulu. Oke. Oke, kita bentuk attitude-nya. Ya. Nah, orang diajarkan dong tentang attitude. Kalau belajar harus jujur, Ya. kalau belajar harus disiplin, harus rajin, harus tanggung jawab, harus kerja keras. Ngerti nggak? Ngerti. Nah, kan itu masuk ke otaknya kan, Pak? Ya. Nah, kemudian dipraktekkan itu. Bahwa kemudian kalau ngisi ujian tidak boleh nyontek. Ya. Ya kan? Kalau bikin makalah nggak boleh plagiat. Betul. Kan gitu. Betul. Nah, hal-hal seperti itu selain diajarkan dan disampaikan, ya, misalnya di depan kelas atau dalam bimbingan gitu, tapi juga harus diikutkan peraturan. Siapa kan peraturan apa? Bunyi standar etikanya kan setiap orang tidak boleh nyontek. Ya. Ya kan? Itu kan baru kayak pengumuman kan gitu, Pak. Betul. Nah, satu kebaikan yang disampaikan. Tapi kalau itu tidak dijaga pada saat ujian, belum tentu orang nggak nyontek kan gitu. Jadi harus tetap, walaupun nilai-nilai tadi itu udah disampaikan, tapi harus ada penegakan hukumnya. Jadi pembentukan karakter itu harus mengikutkan juga selain pendidikannya, tapi juga penegakan hukumnya. Itu kenapa banyak, misalnya sekolah-sekolah itu udah diajari dia etikanya, etiketnya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang enggak. Tapi kalau si penegakan peraturannya nggak dijalankan, tetap aja Pak. Ya. Orang tahu Bapak, kalau buang sampah itu buruk, buang sampah sembarangan, Benar. buang sampah di parit, buang sampah di sungai, itu tahu bahwa itu buruk. Tapi kenapa orang mengerjakannya? Ada dua. Pertama, karena nggak ada polisi kebersihannya, ya kan? Nggak ada dendanya. Yang kedua juga nggak ada panggilan jiwa keyakinannya tadi, Pak. Jadi attitude-nya jadi jelek ya, membuang sampah di sungai, ya kan? Karena apa? Prinsip-prinsipnya nggak ada. Nggak ada prinsip yang menuntun dia untuk tidak membuang sampah ke sungai. Nah, kalaupun ada prinsip-prinsip ini, bisa jadi prinsip juga dilanggar karena sistem keyakinannya lemah. Maka kalau untuk membentuk karakter masyarakat, ya kan, selain yang 3 ranah ini diajarkan, tapi juga harus ada penegakan hukumnya. Kalau di perusahaan, di sekolah, di sebuah institusi itu lebih gampang, Pak. Termasuk di dalamnya punishment, begitu. Harus. Kalau sudah ada penegakan hukum, itu ada reward, ada punishment. Oke. Siapa yang memenuhi peraturannya, ya kan, dia dapat reward. Nah, tapi siapa yang melanggarnya, didenda, Pak. Kenapa orang nggak berani meludah sembarangan? Karena kalau meludah didenda. Denda. Kenapa nggak berani buang sampai ke parit? Karena kalau ketahuan, yudi, denda 500.000, 1 juta, kan? Kalau kita kembali kepada belief system tadi, Ya. seharusnya aspek dari punishment ini kan boleh saja tidak bekerja atau boleh saja tidak ada. Iya. Namun lebih mungkin dibutuhkan selain dia punya belief sistemnya yang baik adalah habits-nya sendiri sudah terbentuk, Oke. environment-nya ataupun lingkungannya juga mendukung. Ya. Ini gimana nih? Kan agak Ya. kompleksitas sedikit ini di lapangan nih Pak. Sebenarnya gampang Pak memahaminya. Oke. Jadi tinggal mana duluan nih? Ya. Kita mau terapkan hukumnya dulu baru kesadaran, Oke. atau bangun kesadaran baru terapkan hukumnya. Iya. Iya. Nah, seharusnya hukum itu nggak perlu ada.
Reward and punishment nggak perlu ada. Kalau orang punya belief system yang baik. Yang baik. Saya menjadi jujur nggak perlu ada polisi. Saya Ya. pakai helm nggak perlu saya ada polisi. Ya. Ada kamera di mana-mana nggak perlu. Ya kan? Kenapa? Menurut saya, keyakinan saya bahwa kalau saya pakai helm, saya mematuhi peraturan lalu lintas, itu karena pertama demi keselamatan saya. Ya. Kedua, kalau saya nggak begitu, saya malu. Yang ketiga, kalau nggak mengikuti aturan itu, saya merasa berdosa. Masa saya seorang yang beriman kepada Tuhan, terus saya melanggar peraturan. Di mana muka saya di hadapan Allah Tuhan saya? Itu Pak keyakinan. Betul. Jadi kita bisa bicara karakter itu pada level keyakinan, pada level prinsip-prinsip, pada level attitude-nya. Itu Pak. Ya. Menarik sekali Pak Ligisan. Saya akan menyinggung sedikit mengenai apa yang pernah saya baca dalam buku The Leader in Me, karyanya Stephen Covey. Ini ada sangkut paut dengan apa yang kita obrolin di depan tadi. Ya. Dia menegaskan di dalam buku tersebut bahwa yang namanya kehebatan utama itu sebenarnya terletak kepada attitude, nilai-nilai, kejujuran, integriti, dan lain-lain. Gitu. Oke. Sedangkan kehebatan sekunder yang diagung-agungkan oleh sebagian masyarakat kita, itu adalah kehebatan yang berupa jabatan, kekayaan, angka-angka yang dia peroleh, Oke. dan seterusnya. Gitu. Nah ini apa pendapat Pak Ligisan kalau kita konekkan dengan prinsip-prinsip agama kita lah, Ya. gitu lah. Gimana Pak? Jadi itu bicaranya soal siapa yang akan dihormati di masyarakat, Oke. siapa yang dipandang oleh masyarakat. Masyarakat yang sangat materialistis itu melihat kehormatan seseorang itu kalau mobilnya bagus. Iya, Dia nggak bertanya mobilnya korupsi nggak itu, betul. kan gitu. Kalau ya kan, kalau orang itu punya rumah besar, Iya, padahal jabatannya apa? Mau rumahnya sampai kayak istana. benar. Ya kan, apa karena warisan atau karena banyak gratifikasi. Nah, jadi masyarakat itu kadang-kadang nggak peduli itu. Masyarakat yang materialistik Ya. tidak melihat ukuran seseorang itu Betul. pada kemuliaan dirinya, Ya. bahwa dia orang yang jujur, dia orang yang benar dalam tindakannya, orang itu tidak mencuri, orang tidak melihat itunya, ya kan? Tapi orang melihat artifisial yang melekat pada diri seorang itu. Jadi masyarakat yang sangat materialistik. Ya. Itu kalau orang pergi haji itu kelihatan tuh Pak. Nah, maksudnya saya mau bilang gini, Betul. kalau kenapa orang pergi haji pakai baju ihram? Karena baju-baju yang melekat di dunia ini itu melekat dengan apa? Ada kebanggaan, ada status, ya kan? Kenapa kita nggak boleh pakai yang macam-macam itu? Karena melekat di dalamnya. Sama kan? Mobil kan melekat di dalamnya apa? Pujian, sanjungan, ya kan? Kehebatan. Begitu juga baju. Raja itu kan bajunya bagus-bagus, besar-besar, pakai mahkota, pakai. Itu kan isinya apa? Kehormatan. Jadi kenapa sarjana mesti pakai toga? Jadi sarjana dihormati itu karena pakai toganya, bukan karena cerdasnya, bukan karena dia itu sarjana yang jujur, sarjana yang melahirkan prestasi yang bagus. Enggak, dia pakai toga, ya kan? Raja itu belum tentu raja itu dilihat kejujuran rajanya, mencintai rakyatnya. Yang penting dia pakai istana, pakai ini mahkota, kursinya besar. Itu kan artifisial. Nah, masyarakat tuh melihat atau menghormati orang lain itu pada sesuatu yang artifisial. Nah, itu yang tadi Bapak lihat, bahwa kok mereka menghormati benda-benda, ya kan, yang melekat pada seseorang. Saya pernah Pak datang ke satu daerah itu, diperhatiin Pak, mulai dari ujung rambut saya sampai ujung sepatu saya Pak. Apa mereknya? Gitu Pak. Itu merek sepatunya merek apa nih? Dasinya merek apa nih? Jasnya buatan di mana? Sampai begitu Pak. Tali pinggangnya harga berapa? Jam tangannya harga berapa? Sampai gitu Pak. Orang itu nggak kenal saya, tapi untuk mengenal, untuk menghormati saya, itu dilihat semua Pak. Ya, kita nggak usah jauh-jauh lah. Bapak datang ke, misalnya ke DPR aja, atau ke satu kantor. Bapak pakai jas, beda Pak sambutannya. Dengan Bapak pakai sendal, ya kan? Ya, pakai kemeja biasa, ya kan? Bapak akan, mohon maaf Pak, Bapak dari mana? Bapak urusannya apa? Mau jumpa dengan siapa? Tapi kalau Bapak pakai jas, wah langsung Pak, Bapak dipersilakan.
Ini semakin menarik, Pak Isan. Sepertinya kita punya masalah besar ya dalam konteks pembangunan karakter ya, utamanya di generasi muda kita. Dan kita lihat secara keseluruhan juga bangsa ini sepertinya memang bermasalah dari sisi karakter. Apa saran-saran dari Pak Legisan terutama untuk anak-anak generasi muda ini dalam konteks pentingnya membangun karakter itu buat keberhasilan mereka di masa yang akan datang? Kalau buat anak-anak muda, kita harus tanamkan pada mereka bahwa sukses itu hanya bisa dicapai tidak secara instan. Tidak saya. Sukses itu bukan dicapai dengan misalnya saya keturunan siapa, saya punya harta berapa banyak, ya kan? Kawan saya siapa, meskipun secara kenyataan di masyarakat itu kadang-kadang menjanjikan juga. Memang dunia itu selalu tidak adil kan. Orang yang dilahirkan dalam keadaan yang cukup materinya pasti kemungkinan lebih sukses dia kan gitu. Probabilitasnya sudah lebih tinggi, lebih besar. Nah, karena itu sebenarnya aspeknya lain. Nanti ada aspek ketidakadilan, ada aspek ketidakseimbangan. Nah, dalam kaitannya dengan membangun karakter anak-anak kita harus tanamkan pada mereka bahwa sukses itu tidak instan. Dia memerlukan kerja keras, memerlukan keuletan, memerlukan kedisiplinan, memerlukan tanggung jawab. Dan itu hanya bisa diuji dengan tugas-tugas yang mereka kerjakan. Maka budaya instan di anak-anak kita itu atau budaya memanjakan mereka itu harus dihabisin, teman. Harus dihabisin. Jadi apa? Jadi itu saya senang dengan kemarin Cak Nun bilang bedakan antara kekerasan dengan kekejaman. Orang tua itu boleh keras dalam mendidik anaknya, ya kan? Tapi tidak boleh kejam. Kejam itu bengis, menyakiti. Tapi kalau keras itu menegakkan peraturan, disiplin, aturan main. Itu pembentukan karakter harus keras. Gitu Pak. Kalau sholat subuh ya sholat subuh. Kalau bangun ya bangun. Jangan gara-gara dia malas terus nggak dibangun, salah. Itu tidak keras namanya. Tidak ada ruang negosiasi untuk itu ya Pak? Nggak ada. Jadi pembentukan karakter itu harus keras, tapi tidak boleh kejam. Kalau kejam itu bengis, kita menyakiti, melukai. Gitu Pak. Baik Pak Legisan, terima kasih banyak ini atas bincang-bincangnya. Ya. Mudah-mudahan kita di lain waktu bisa mengupas lebih dalam lagi nih permasalahan karakter, karena urgensinya luar biasa bagi perkembangan, tidak saja perkembangan generasi muda, tetapi dalam konteks yang lebih besar perkembangan bangsa kita untuk bisa menjadi bangsa yang berhasil ya Pak ya. Ya, insya Allah. Gitu ya. Orang Barat saja yang tidak Islam, yang tidak istilahnya percaya belief system tadi dengan sebaik orang Indonesia, bisa berhasil ya, karena mereka mengadopsi nilai-nilai yang sebenarnya sudah kita punyai, baik itu yang sudah diturunkan berupa wahyu dalam Al-Quran maupun dalam tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak Legisan. Sama-sama Pak Said, terima kasih banyak. Ya, sahabat TV Masyumi dan Matra 64, demikianlah pembicaraan kita sore hari ini dengan Pak Legisan Santasi. Kita membahas permasalahan tentang karakter building bagi remaja dan secara luas bagi bangsa kita ya Pak. Jangan lupa like dan subscribe, dan bila konten ini bermanfaat silakan disebarluaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.